Pemirsa, di Jakarta, seorang remaja di bawah umur tega menghabisi nyawa mahasiswi di sebuah rumah kos di kawasan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Saat ini pelaku diamankan ke unit PPA Polres Jakarta Timur. Di kamar kos-kosan yang berada di Jalan Haji Yusin, pemirsa, tepatnya di Gang Muhtar, Susukan Ciracas, Jakarta Timur, inilah tempat korban Ina Kalat Murni, baru usia 23 tahun, seorang mahasiswi naas dihabisi nyawanya oleh anak di bawah umur yang usianya baru 16 tahun. Korban dibunuh dengan cara dipukul, bahkan dibekap. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu diputus dan korban jalan dengan pria lain. Untuk kepolisian dari Polres Jakarta Timur tiba di lokasi langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad korban. Karena pelaku di bawah umur, kasus pembunuhan ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Ya, pemirsa, kita coba akan dalami kasus ini bersama dengan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur, ada AKP Sriat Bini. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanit. Mas. Kami ingin tahu sebenarnya bagaimana kelanjutan kasus ini, karena seperti yang tadi kami dapatkan informasinya dan kami sampaikan ya, bahwa pelaku ini kan masih di bawah umur, usia baru 16 tahun. Baik, terima kasih rekan kami yang ada di TV One. Betul, Polres Metro Jakarta Timur sekitar tanggal 12 September telah menangani kasus pembunuhan yang mana adalah pelakunya ABH berinisial FF, usianya 16 tahun. Adapun kronologis kejadian, sebenarnya mereka ini untuk korban dewasa usianya 23 tahun. Mereka ada hubungan asmara yang mana korban ini dewasa, kemudian pelakunya adalah anak di bawah umur. Tentunya mereka berkenalan sejak September 2024 hingga kejadian kemarin. Kemudian adapun pelaku ini, anak pelaku ini datang ke kos-kosan di TKP korban yang mana terjadi pertengkaran karena mereka melihat si anak pelaku melihat handphone korban ada foto bersama dengan laki-laki temannya korban. Kemudian terjadi cekcok di situ. Lanjut karena panik korban berteriak-teriak. Selanjutnya anak pelaku berusaha menenangkan korban dengan cara membekap mulutnya. Namun demikian tidak terhenti di situ. Anak pelaku ini kalap sehingga setelah membekap mulut korban kemudian melakukan tindakan yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia, mencekik leher korban, kemudian memelintir leher korban dan sempat membenturkan leher korban ke upin. Selanjutnya setelah setelah anak pelaku melakukan tindakan tersebut, meninggalkan korban di rumah kos milik korban. Selanjutnya anak pelaku sekitar hari Minggu jam 11 siang mendatangi rumah kos korban dan melihat bahwasannya korban sudah lemas dan anak pelaku sempat memindahkan korban ke atas kasur. Demikian untuk anak pelaku berinisial FF. Saat ini sudah kami lakukan proses penyidikan dan anak pelaku kami titip di sentra Handayani karena memang anak pelaku masih di bawah umur sehingga dalam proses tetap kita mengedepankan hak-hak daripada anak pelaku. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 338 dengan pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal dan pasal 351 dengan ancaman hukuman
15 tahun penjara. Adapun untuk barang bukti yang kami amankan ada spray, ada selimut, ada pakaian dalam korban, kemudian juga ada pakaian yang dikenakan korban pada saat korban dihabisi oleh anak pelaku. Dan juga anak pelaku saat ini sudah kami titip di sentra Handayani karena mereka anak pelaku masih anak. Demikian. Baik, Bu Kanit, kalau dari informasi yang tadi Ibu jelaskan, ini sepertinya anak pelaku dengan mudahnya untuk masuk ke dalam kamar kos korban begitu. Apakah dari hasil pemeriksaan sejauh ini memang itu sering dilakukan sehingga memang tidak ada kecurigaan dari tetangga sekitar bahwa ada anak pelaku yang datang ke sana begitu. Melihat apa yang tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan mereka sudah dilakukan sejak September tahun lalu ya? Baik, jadi perlu kami jelaskan di sini, memang tempat kos tersebut, anak pelaku ini sering datang ke rumah kos tersebut karena memang dia ada hubungan asmara. Jadi memang anak pelaku dengan korban ini ada hubungan asmara sehingga dalam pengawasan di rumah kos tersebut pemiliknya kurang pengawasan sehingga anak pelaku ini mudah mengakses masuk ke dalam kos korban. Demikian. Oke, baik. Kemudian untuk proses hukumnya akan seperti apa, Bu? Baik, karena anak pelaku ini masih di bawah umur, tentunya kami mengedepankan proses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Dalam hal ini anak tetap kami berikan perlindungan, kami tetap berikan konseling, dan anak saat ini ada kami titipkan di Dinsos sehingga anak ini tetap mendapatkan pendampingan dan pemulihan selayaknya anak berhadapan dengan hukum. Iya. Kondisi dari anak pelaku saat ini seperti apa, Bu? Apakah memang ada penyesalan disampaikan? Baik, untuk kondisi anak pelaku pada saat kami lakukan pemeriksaan, kami berikan pendampingan dari pihak lembaga. Dalam hal ini kami melibatkan lembaga-lembaga untuk pendampingan anak pelaku, bahwasannya anak pelaku menyesali perbuatannya dan saat ini anak pelaku masih terus dalam pendampingan dan konseling untuk mengetahui kemungkinan mungkin ada emosi atau apa mungkin nanti akan didalamin oleh para ahli. Demikian. Oke, Bu, dari hasil pemeriksaan sejauh ini apakah memang anak pelaku ini berencana untuk melakukan pembunuhan atau lepas kontrol begitu ketika bertemu terjadi kekesalan di sana karena cemburu baru akhirnya berujung pada kematian korban? Baik, untuk saat ini dalam pemeriksaan kami masih dalam pendalaman terus karena untuk anak pelaku menjelaskan bahwasannya memang itu spontan karena yang bersangkutan cemburu. Yang bersangkutan cemburu bahwasannya ada di dalam handphone korban yang mana dilihat oleh anak pelaku, terlihat foto dengan teman laki-laki yang ada di handphone itu sehingga terjadi percekcokan di situ. Karena untuk anak pelaku menjelaskan bahwasannya karena ada faktor kecemburuan yang berlebihan. Demikian. Oke, baik, terima kasih banyak AKP Sri Apwini, Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur atas informasi bersama kami. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Selamat pagi.